Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, penyelenggara Olimpiade Paris Prancis bertekad agar makanan yang tidak termakan tidak terbuang sia-sia. Makanan yang tidak dimakan selama Olimpiade oleh para atlet, penonton, dan pekerja ini dapat membantu mereka untuk disalurkan kepada yang membutuhkan di sekitar ibu kota Prancis. Penyelenggara Olimpiade Paris bertekad agar makanan ini tidak terbuang sia-sia. Makanan yang tidak dimakan selama Olimpiade oleh para atlet, penonton, dan pekerja ternyata dapat membantu mereka yang membutuhkan di sekitar ibu kota Prancis. Penampungan makanan yang tidak termakan dan penyalurannya ini adalah sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi sampah dan berkontribusi pada komitmen penyelenggara terhadap keberlanjutan. Eh bien, on trie du frais, ce qu'on appelle le frais, qu'on a récupéré des JO. Donc, on les trie par produit. Donc, on a des box de différents produits. Il y en a un, c'est viande, poisson. Le deuxième, c'est plutôt plat composé. Et l'autre, c'est de ce qu'on appelle le bof. C'est tout ce qui est yaourt, fromage, yaourt. D'accord? Donc, par date, c'est-à-dire la date de demain. La date du jour aussi, pour l'association qui pourra prendre le jour. Donc, voilà, notre travail, c'est ça, et d'enlever ce qui des fois arrive, qui est périmé. Penyelenggara Olimpiade Paris 2024 telah lama mengatakan bahwa Olimpiade akan lebih ramah lingkungan. Upaya-upaya tersebut termasuk peralatan makan yang dapat digunakan kembali di restoran utama yang terletak di desa atlet, konstruksi yang lebih ramah lingkungan, dan penyediaan kursi yang terbuat dari bahan daur ulang. Selain membantu mereka yang membutuhkan, penyelenggara juga berharap sumbangan makanan ini dapat menjadi contoh bagi Olimpiade dan acara besar lainnya yang akan datang. Sampah makanan merupakan sumber emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Dan meskipun bukan sumber emisi yang besar bagi Olimpiade, mereka telah mencoba mengurangi sampah makanan baik secara preventif maupun selama Olimpiade. Sekitar 40.000 makanan disajikan setiap hari selama Olimpiade kepada ribuan atlet dari lebih dari 200 negara dan wilayah di desa Olimpiade. Since the beginning, we've received about, for this warehouse here in Gennevilliers, we've received about 15 tons. And overall, with the other warehouse in Paris, about 30 tons. Selasa lalu, bank makanan tersebut telah mengumpulkan 30 ton makanan dari lokasi Olimpiade sejak dimulainya Olimpiade. Sebagian makanan yang dikumpulkan oleh bank makanan tersebut dibawa ke sebuah toko kelontong di Épinay-sur-Seine, pinggiran utara Paris, untuk kemudian dijual harga diskon besar. Bagi sumber Adesha. Ya, ini menjadi inspirasi untuk penyelenggaraan event-event olahraga besar lainnya begitu, karena kalau bicara mengenai makanan yang disajikan kepada atlet dan juga kontingennya begitu ya, ataupun mungkin masyarakat ataupun penonton yang datang ke dalam sebuah pagelaran olahraga yang sangat besar, tidak habis semua dan akhirnya menginspirasi untuk penyelenggara sendiri di Olimpiade Paris untuk menyalurkan makanan-makanan yang tidak termakan masih dengan kualitas yang baik tentunya kepada mereka yang membutuhkan begitu ya. Baik, kita ke informasi berikutnya. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengatakan akan menghormati independensi Federal Reserve jika terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat di November mendatang. Sikap ini berbeda dengan rival dari Partai Republik Donald Trump yang menginginkan Presiden harus memiliki suara atas suku bunga dan kebijakan moneter. Isu independensi The Federal Reserve atau The Fed jadi topik hangat di pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dikutip dari Bloomberg, Wakil Presiden Kamala Harris menegaskan akan menghormati independensi Federal Reserve dan tidak akan pernah ikut campur dalam keputusan The Fed jika terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat dalam pemilihan Presiden 5 November mendatang. Kamala Harris berusaha untuk membuat perbedaan dengan rival dari Partai Republik Donald Trump yang menginginkan Presiden harus memiliki suara atas suku bunga dan kebijakan moneter, di mana hal ini sebuah langkah yang akan membalikan praktik lama independensi Fed. Sebelumnya, Trump telah lama mengungkapkan kekecewaan karena cabang eksekutif tidak memiliki pengaruh lebih besar atas suku bunga. Terbaru pada konferensi pers Kamis pekan lalu, Trump mengkritik Gubernur The Fed Jerome Powell dan menilai Bank Sentral sedikit terlambat dalam menyesuaikan suku bunga. Sebelumnya, Ketua The Fed Jerome Powell telah berjanji untuk tidak membiarkan tekanan politik mempengaruhi pengambilan keputusan di Bank Sentral. Bahkan para Presiden Amerika Serikat terpilih selama beberapa dekade secara tradisional menghindari mengkritik The Fed secara terbuka mengenai suku bunga. Berbagi sumber, IDEX Channel.